Kemarin ini ada salah satu viewers gua yang coba untuk request ke gua, bahas dong kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Jadi di video kali ini, gua akan coba ngebahas tentang kondisi ekonomi berdasarkan point of view gua. So, kita tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke videonya. Halo guys, balik lagi dengan gua Ken. Jadi video kali ini gua mungkin akan ngobrol-ngobrol tentang keadaan ekonomi Indonesia seperti yang di request dari salah satu viewers gua ya di sini. Gitu. Jadi mungkin sebelum gua mulai tentang apa itu kondisi ekonomi dan biasanya indikator apa aja yang gua lihat ya. Ini gua udah tampilin dulu data-data ekonomi di Indonesia. Jadi ada dari neraca perdagangan, ada dari debt to PDB-nya, ada tingkat pengangguran dan lain-lain. Kalian bisa lihat di sini. Tapi yang mau gue lebih bahas itu adalah mungkin sesuai dengan indikator yang biasanya gue lihat gitu. Apa yang mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, dan mungkin gue akan sedikit compare dengan data ekonomi di US. Mungkin nggak comparable ya, nggak apple to apple. Kenapa? Kalau misalkan, karena US itu merupakan negara maju, kalau misalnya itu kita masih negara berkembang, jadi standarisasi juga beda. Tapi gue ini akan lebih menjelaskan kedua sisi, negara maju dan negara berkembang, jadi kalian juga punya knowledge-nya nih, standarisasinya itu seperti apa dan cara lihat seperti apa. Nah mungkin untuk indikator pertama yang biasa gue lihat itu adalah defisit PDB. Jadi defisit PDB itu, pengertiannya itu adalah total pendapatan suatu negara itu dibandingkan dengan utangnya itu berapa minusnya nih, berapa gapnya gitu. Nah kalau misalnya Indonesia itu masih sekitar 2,7%-an, jadi masih bisa dibilang aman. Kalau misalnya US itu ada sekitar 3,9% gitu. Ya balik lagi, emang beda standarnya. Kalau misalnya US itu negara maju, kita itu negara berkembang. Tapi untuk standarisasinya itu, kalau misalkan masih di bawah 5% itu masih aman gitu. Jadi rata-rata ya gue bisa bilang kalau misalnya Indonesia itu masih aman lah secara defisit PDB-nya gitu. Jadi atau enggak kekurangan dari penghasilan per tahunnya negara itu untuk menutupi utangnya gitu. Itu masih aman, masih di bawah 5%, dan biasanya itu dijaga range itu antara 2,5 sampai 3%. Mau bisa dibilang 1,5% pun itu di bawah 1% atau di bawah 2% itu sangat sulit, karena kan kita masih berkembang untuk menambah banyak infrastruktur dan lain-lain, itu masih banyak dibutuhkan utang-utang gitu. Jadi kalau misalnya masih tipis, masih berkisaran antara 2 sampai 3%, menurut gue masih aman gitu. Nah, indikator yang kedua adalah gue bisa menggunakan itu debt to PDB. Debt to PDB itu adalah rasio jumlah total utang dengan jumlah pendapatan suatu negara gitu. Jadi kalau misalnya tadi itu kekurangannya, kalau sekarang itu antara jumlah utangnya dengan jumlah pendapatan suatu negaranya. Indonesia itu masih tinggi di 39,9%-an, hampir ke 40%, tapi so far yang gue lihat masih aman karena standarnya itu adalah 60%, baru bisa dibilang mulai harus concern, 80% baru bisa dibilang berbahaya. Di US sendiri itu per Q2 tahun 2025 itu di sekitar 124%. Jadi bisa dibilang di US itu walaupun negara yang besar sekali, tapi ya untuk dari pendapatan dari suatu negara itu setiap tahun itu tidak bisa menutupi total utangnya. Bahkan bunganya pun itu aja, itu kalau misalkan seingat gua itu udah besar sekali gitu. Bahkan untuk menutupinya aja itu ngap-ngapan US itu gitu. Jadi gue bisa bilang US itu emang udah agak warning saat ini kalau misalkan Donald Trump itu nggak hati-hati nih ngambil kebijakannya. Cuman ya balik lagi ya, untuk standar negara maju sih biasanya debt to PDB-nya itu kalau misalnya 200% itu masih aman. Kenapa? Karena yang pertama US itu masih menjadi negara yang power, yang berkuasa banget. Terus dolar itu masih dipakai di berbagai macam negara sebagai mata uang standarnya yang menjadi patokannya. Jadi masih bisa dibilang itu masih aman nih, karena berbagai macam negara itu masih menggunakan US dollar itu sebagai cadangan devisanya, terus masih banyak digunakan untuk transaksi. Walaupun kita lihat sekarang, kemarin kalian tahu ya, kalau misalkan kita Indonesia baru ikutan BRICS, itu ya, gabungan dari Brazil, Rusia dan lain-lain, Beijing dan lain-lain, ingin membentuk suatu blok baru nih di luar US, nggak ngajak gitu. Makanya US itu kan kalau misalkan kalian perhatiin, dia baru mengganti nama Menteri Pertahanan jadi apa? Menteri Perang ya. Jadi secara tidak langsung, ini juga di leverage dari kemarin kegiatan dari Pak Presiden kita ya, Pak Prabowo, ketika lagi ada kerusuhan di Indonesia, ketika ada banyak demo di Indonesia, dia tetap menyempatkan ke Cina, ke Beijing datang. Buat apa? Buat menunjukkan bahwa eksistensinya dengan negara-negara yang emang sudah mulai menunjukkan giginya nih. Kayak misalkan di China, di Rusia, sama di Korea Utara gitu. Mereka lagi membentuk suatu blok baru, dan Indonesia ternyata diajak nih. Karena sepengetahuan gue, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang penting nih. Dari jalur perdagangan, dari sumber daya alamnya itu penting gitu. Jadi kalau misalkan sampai Indonesia memihak ke salah satu pihak ya, antara US atau nggak ke Rusia atau nggak ke Beijing dan lain-lain, itu menurut gue akan menjadi suatu titik
politik balik ketika kalau misalkan dua kubu itu perang gitu. Nah, jadi sekarang itu mungkin yang gue itu Indonesia itu lagi banyak diganggu nih, antara diganggu dan coba untuk didekati oleh berbagai macam blok gitu, supaya Indonesia itu lebih mihak ke arah mana nih gitu. Nah, kalau misalnya bisa dibilang dengan dua indikator tadi, sebenarnya Indonesia itu masih aman karena yang satu dia masih di bawah 5%, yang satu lagi dia masih di bawah 60% debt to PDB-nya. Jadi terbilang masih aman. Cuman emang menurut gue ini Pak Prabowo ini harus benar-benar hati-hati banget, karena kalau misalnya kemarin lihat juga dengan segala macam kondisi politik Indonesia sendiri, ini Menteri Keuangan diganti Pak Purbaya ya, udah gitu orang masih wait and see kebijakannya bisa lebih bagus dari Sri Mulyani atau enggak, karena kalau misalnya Sri Mulyani kan dulu pernah menjadi pegawai di bank internasional secara global ya, jadi bisa dipercayalah secara kiprahnya. Itu juga yang membuat Indonesia itu lebih mudah untuk mengajukan kredit ke IMF dan lain-lain gitu. Itu akan lebih mudah, tapi kita belum tahu. Tapi sepenglihatan gue sih Pak Prabowo ini secara kinerjanya, secara historinya itu lumayan bisa, mungkin gayanya itu agak nyeleneh, cuman secara kebijakan itu dia berani, mungkin agak mirip dengan Pak Ahok ya. Nah, ya, so far sih menurut gue Pak Prabowo harus hati-hati mengambil keputusan, karena dari berbagai macam serangan luar pun, itu juga pengetahuan gue, sependengaran gue itu demo kemarin itu ya murni keresahan dari masyarakat, tapi sebenarnya ada beberapa andil dari mungkin suatu negara yang mulai nggak suka nih Indonesia mulai kelihatan berpihak nih ke suatu blok gitu. Jadi mungkin agak diganggu secara internal politiknya Indonesia. Tapi kita nggak tahu, itu masih asumsi yang gue baca, yang gue denger. Tapi ya Pak Prabowo itu harus mulai hati-hati nih ngambil banyak kebijakan atau ngambil langkah-langkah yang menurut gue cukup krusial di masa sekarang. Apalagi kan sekarang kalau misalnya kalian tahu The Changing World Order ya, bukunya itu US itu mulai mengalami masa-masa sunset. Jadi dimana untuk kondisi ekonominya itu mulai turun, kita bisa lihat utangnya mulai membengkak. Terus kita mulai bisa melihat kalau pengeluarannya juga semakin besar, karena yang dibutuhkan US itu untuk melindungi status negara itu menjadi negara yang adi powernya luar biasa sekali, itu banyak sekali dari militernya. Dia harus ngejaga per masing-masing negara itu punya representatifnya secara militer maupun secara politiknya, itu harus dijaga. Itu besar sekali, dan secara utangnya pun kalian lihat 124%. Ini kalau misalkan nggak bener diurusin dari berbagai macam kebijakan dari sisi moneter maupun dari sisi fiskal itu nggak dijaga, ya utangnya itu bakal terus numpuk gitu kalau nggak diakalin gitu. Makanya gue juga lihat kalau misalkan Presiden Trump itu benar berusaha banget untuk menjaga si Amerika itu bisa ngedapetin income yang lebih, tapi nggak sambil nggak sambil berusaha ngerusak. Yang gue lihat sih Trump tuh bukannya labil, cuma dia masih labil, bukan labil dalam arti suka-suka, tapi dia masih labil gimana caranya untuk membuat US itu bisa mempertahankan posisinya saat ini. Karena kita lihat satu negara lagi, Beijing atau China ya, itu lagi berebut banget dari sisi AI, dari sisi teknologi, mobil, apapun itu, sistem, software, segala macam itu mulai menguasai, dan orang mulai trust dengan teknologi dari China gitu. Karena mulai trusted, mulai lebih canggih, dan yang kita nggak usah bohong lah, orang Indonesia dan dimanapun itu pasti ngelihat pricing gitu ya. Teknologi canggih, pricing lebih murah daripada US, ya why not gitu. Apalagi sekarang China itu mulai menunjukkan giginya kalau misalkan dia luar biasa sekali dengan parade militer dari negaranya. Itu menunjukkan China juga memperlihatkan bahwa dia tuh kuat loh saat ini loh, nggak cuma di teknologi dan di berbagai macam halnya, tapi secara militer pun dia wow gitu. Ya, jadi itu menurut gua pandangan gua tentang ekonomi Indonesia dibandingkan dengan berbagai macam ekonomi di luar sana ya, di dunia. Jadi menurut gua so far masih aman-aman aja. Cuman ya mungkin kalau misalkan kalian nanya tentang hubungan ke investasinya, itu yang gue lihat saat ini adalah gara-gara banyak politik drama. Menurut gue politik drama itu dengan reshuffle menteri, terus kita masih wait and see, terus didukung dengan internal mess yang dibuat dari demo dan lain-lain, itu juga menurut gue salahnya DPR sih, banyak blundernya. Jadi ya sisi investasi sih menurut gue masih ada, saham-saham masih oke. Instrumen-instrumen lain seperti cryptocurrency itu masih ada potensi naik banget, apalagi dari technicalnya dan lain-lain itu masih potensi naik banget. Cuman ya emang kita nggak tahu nih kalau misalnya ada kejadian Black Swan yang kita nggak tahu, tiba-tiba kayak demo kemarin segala macam. Menurut gue dengan kejadian demo kemarin pun IHSG kita masih di atas 7.000, itu masih udah safe banget gitu, nggak turun ke drop ke 6.000, 6.500, bahkan mendekati ke 5.900, itu masih oke banget gitu. Jadi menurut gue buat yang investasi yang berhubungan dengan instrumen investasi, menurut gue masih fine-fine aja gitu. Paling ya kalau misalnya ada kejadian kayak Black Swan kayak kemarin, terus demo, terus kerusuhan segala macem, ya paling hanya menurunkan beberapa saat, itu dia akan rebound lagi gitu. Dan kalau misalkan kalian nanya ada bisa kemungkinan potensi bubble nggak? Potensi bubble mungkin akan terjadi lebih dulu di US ya, karena dengan kita lihat kemarin Nvidia baru ATH, terus banyak tuh perusahaan-perusahaan kayak Microsoft segala macem itu ATH semua, teknologi semua ATH, itu akan terjadi bubble menurut gua. Tapi harus terjadi di US dulu. Indonesia sendiri secara PE ratio dari IHSG-nya sendiri sebenarnya masih aman sih gitu. Jadi masih belum terlalu
riskan lah menurut gue secara sisi investasinya gitu. Nah, paling gitu sih menurut gue kondisi ekonomi saat ini di Indonesia. Paling yang menurut gue ya buat saran buat kalian ya, buat kalian yang nggak investasi itu mulai belajar investasi, karena menurut gue untuk kondisi pekerjaan ya saat ini itu kalian harus benar punya skill yang khusus gitu buat mempertahankan posisi kalian saat ini. Jadi mulai belajar untuk mencari side hustle, di mana investasi menurut gue adalah side hustle yang bisa menjadikan kalian secara ekonomi kondisinya itu lebih baik. Paling itu aja sih video gue kali ini. Jadi buat kalian yang mau diskusi, boleh feel free tulis di kolom komen, ataupun kalian yang mau ngobrol secara personal, boleh juga DM ke IG gue atau ke TikTok gue. Gue akan coba bales, gue akan coba respon, dan kita akan diskusi. So, segitu dulu video gue kali ini, and see you in the next video. Bye-bye!